Halo guys, kembali lagi sama aku di game Civilization 6 Rise and Fall di mobile. Jadi sekarang kita sudah punya kota Majapahit ya, dan kita akan membangun tambang marble gitu. Sementara warrior sama slinger kita sedang berkelana guys. Tujuannya sudah pasti ya, mencari tribal village karena dia bawa benefit yang banyak gitu. Nah, sebentar lagi kita juga sudah punya settler guys untuk membangun kota yang baru. Nggak terlalu jauh sih kotanya. Aku pengen di sebelah kanannya itu yang banyak nasi-nasinya. Dan sementara ini kita sudah selesai research untuk archer. Jadi nanti slingernya itu kita arahkan untuk pulang ya guys, agar bisa di-upgrade gitu. Karena upgrade itu hanya bisa dilakukan di dalam base gitu. Entah itu di kota pusatnya atau di kota lain gitu. Lalu kita mau lihat ya research apa aja yang sekiranya kita bisa ambil gitu sebagai langkah awal kita untuk menjalankan game misi gitu ya di game Civilization 6 ini. Nah, ini beberapa yang aku pilih sih karena bermanfaat banget ya untuk awal-awal kita, seperti irigasi, terus juga kita bisa menjadi peternak ikan, udang, dan lain-lain gitu. Nah, kita udah bisa bangun nih guys untuk tambang marble-nya ya. Alhamdulillah. Kemudian aku tuh penasaran ya dengan city state yang aku land. Jadi ternyata ini baru influence by aku doang. Jadi emang di sekitar aku tuh belum kelihatan kerajaan lain gitu. Mungkin beda benua kali ya. Nah, ini warrior kita yang baru udah datang ya. Sementara kita sudah sampai di kota tujuan. Aku mau bangun di sini tuh karena di sebelah-sebelahnya tuh banyak sekali resortnya gitu. Foodnya itu banyak kelihatannya ya, tapi aku nggak tahu sih untuk produksinya tuh gimana karena nggak kelihatan gitu. Nah, ini warriornya sudah jalan-jalan aja ya, biarin lah. Karena kita di sini misinya bukan mencari ini ya, bukan perang duluan, tapi kita mungkin lebih ke sains dengan religiousnya gitu kali. Nah, settler kita udah sampai guys. Jadi aku penasaran ini tuh nama kotanya nanti apa ya? Oh, Jakarta guys. Oke, Jakarta menarik. Bagus sih tempatnya, maksudnya di tengah ya, walaupun sebenarnya lebih bagusnya itu di pesisir ya. Tapi nggak apa-apa karena kita dikelilingi banyak sekali makanan. Jadi tidak usah khawatir untuk penduduk yang akan menempati Jakarta ya. Aku mau ngarahin satu warrior itu akan menempati Jakarta ya untuk jaga-jaga aja sih, dan biar dia itu bisa stay gitu, rencananya stay di situ. Nah, sekarang kita mau bangun apa nih untuk kota Jakarta pertama-tama? Karena di sini ternyata foodnya itu banyak tapi produksinya dikit guys, jadi waktunya itu lama waktu untuk produksinya. Mungkin kita bikin builder aja kali ya, supaya bisa membangun beberapa pertanian maksudnya, dan beberapa rumah juga untuk penduduk yang ada di sana. Sementara untuk builder yang sudah ada, ini aku mau bikin rumah sih di ladang nasi ya, ladang beras, bukan ladang nasi. Ternyata ini slingernya udah deket guys, jadi nanti slingernya bakal di-upgrade-nya di Jakarta. Terus untuk warrior yang sudah kita arahkan ke Jakarta nanti biarin dia berkelana ya, membuka jalan gitu. Kali-kali aja dia ketemu tribal village, terus bawa gold atau bawa resource yang lain gitu kan lebih baik ya. Sembari monumen yang ada di Majapahit ini selesai dibangun guys, aku pengen bikin archer karena aku tuh punya keinginan supaya setiap kota itu setidaknya ada satu archer dan satu warrior gitu, untuk pertahanan aja sih. Dan kemudian ini aku lagi merencanakan untuk mengekspansi lagi Majapahit, tapi aku bingung mau ambil yang mana. Jadi aku putuskan untuk ngambil yang ada resource-nya. Aku nggak tahu sih itu resource apa. Intinya aku dahulukan supaya aku beli yang ada resource-nya. Jadi nanti ketika research miningnya itu udah selesai, kita bisa membangun
tambangnya itu lebih banyak. Ini Jakarta bakal jadi kota yang besar sih guys. Oh, kita udah selesai research masonry. Oke, kita tinggal tunggu untuk research yang lain ya. Dan pasukan kita ini belum bisa renang ya guys. Nanti ada lanjutan research dari sailing kalau nggak salah. Supaya nanti kedepannya pasukan kita bisa jalan di air. Di kota Majapahit aku mau bangun lagi untuk scout dan battering ram. Kalau scout ini untuk menjelajah ya, karena dia langkahnya lebih panjang gitu guys, jadi lebih cepat gitu untuk menjelajahi dunia ini. Dan ternyata warrior kita sudah menemukan tribal village guys, jadi dia akan muter dulu biar bisa ngambil gitu tribal village-nya. Yeay, tribal village pertama. Nanti kita dapat apa ya? Aku harap sih awal-awal ini banyak ya kita temuin. Ya semoga aja sih, karena lumayan banget. Oke, satu research kita udah selesai, foreign trade. Jadi kita bisa trading gitu antar kota, antar kerajaan. Tapi untuk policisnya ini nggak akan ada yang aku ubah dulu sih. Kita akan upgrade ya untuk slingernya menjadi archer. Hore, kita punya satu archer guys. Oke. Akhirnya kamu bisa naik jabatan ya, dari ketapel gitu sekarang sudah punya panah sendiri. Untuk Majapahit kita tambahin trader ya, supaya lebih awal. Dan aku ubah-ubah sedikit urutan terkait dengan produksinya. Aku baru sadar ternyata tuh tadi bukan research ya, tapi civic yang udah selesai. Jadi kita mau nambahin untuk civic yang baru sesuai dengan ya kira-kira aku aja ya, karena sejujurnya ya untuk civic ini aku nggak terlalu paham sih, maksudnya bagusnya yang apa, karena aku jarang juga ikut atau melihat sisi politik sih. Jadi ya kita kira-kira aja lah ya, yang penting dia itu menghasilkan culture, terus fight sama science, itu sih yang nanti akan aku pilih. Dan kita udah selesai research astrologi. Nah ini berguna banget untuk menemukan agama gitu guys. Dan di bagian atas warrior kita menemukan tribal village. Oke, kita dapat satu builder unit, jadi kita bisa bangun pertanian ya, sama tambang-tambang yang bisa dibangun gitu. Syukurlah kalau gitu. Sekarang aku mainin aja dulu yang bisa dimainin ya, builder di Majapahit gitu. Kalau Jakarta ada juga aku mainin. Oke, kita dapat irigasi, jadi kita bisa juga membangun kayak kebun gitu. Terus mistik ya tadi ya. Oke lah. Kemudian ini ada apa ya? Nah, ini guys kan bisa dibangunkan di sini untuk pertanian dari tembakau nih. Jadi nanti untuk sumber-sumber ini tuh bisa ditukar-tukar gitu sama pimpinan kerajaan lain. Jadi bisa tukeran tergantung kesepakatannya mau gimana. Ini kita ngirim envoy ya. Jadi aku cukupkan minimal 3 sih masing-masing city state, karena setiap 3, 6 itu nanti kita punya apa ya, punya bonus tambahan gitu. The growing number of citizens in your land dream. Nah oke. Oh kita dapat tribal lagi, alhamdulillah. Berarti ada berapa ya tadi? Banyak ya, lumayan lah kalau gitu di awal-awal, soalnya dia itu kan acak ya, jadi
kita harus menjelajah dulu sampai kebuka, sampai ketemu baru kita tahu di mana Tribal Village. CV kita udah selesai, craftsmanship. Lalu kita mau bangun tembakau aja. Terus nah ini tradernya kita udah selesai ya. Selesai dibuat. Jadi aku pengen coba cari-cari jalurnya sih di antara 3 kota ini, mana yang pengen aku jadiin tujuan gitu. Nah terus kita dapat Eureka. Kita lihat ya guys, jadi di Jakarta itu emang banyak sekali foodnya, cuma untuk produksinya tuh kurang. Jadi sebenarnya ini tuh aku pengen ekspansi biar lebih luas gitu ya, tapi aku bingung mau yang mana. Jadi aku prioritasin untuk Jakarta itu beli lahan yang ada produksinya. Harapannya nanti dengan produksi itu nanti waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi unit atau membangun bangunan tuh lebih cepat gitu. Dan untuk teknologi tree-nya aku pengen nambahin beberapa yang sekiranya masih relevan ya terkait dengan fight, terus science maupun culture. Di sini aku tambahin writing tadi sama currency. Pokoknya yang teknologi yang ada busnya, yang sudah ada busnya tuh aku pilihin juga sih. Terus nah ini buildernya jadi mati ya guys, karena dia itu udah membangun kalau nggak 2 kali 3 kali gitu. Akhirnya kita udah selesai research yang tungsailin, jadi kita bisa ternak kepiting sama ikan di laut. Nah ini ada yang kelihatan ya di situ. Jadi kita nemu lagi untuk Tribal Village. Di sini ada 2 ya, jadi di atas terus di bawah. Kemudian kita udah selesai untuk research well. Ini juga ketemu lagi nih Tribal Village. Ya ampun banyak banget ya ini. Baru episode 2, tapi emang sih kalau awal-awal itu kan emang banyak ya. Kita juga udah selesai civiknya. Kemudian apa lagi ya? Nah ini ada bisa di-upgrade ya untuk pasukannya. Jadi aku pilihnya yang warrior itu lebih ke defense, karena nanti dia kadang-kadang diserang sama archernya musuh kan, karena berada di paling depan gitu. Makanya aku lebih untuk promosinya itu lebih ke defense-nya. Nah ini kita beli kepiting ya, karena udah ada teknologi sailing, jadi bisa bangun peternakan gitu ya, peternakan kepiting di laut. Research writingnya udah selesai, lalu settlernya di sini aku masih bingung sih mau yang mana. Jadi aku sebenarnya nggak paham maksudnya pilih di mana gitu. Paling aku sesuaikan dengan rekomendasi yang dari gamenya sih, yang ada gambar gedungnya. Jadi aku baca-bacain, kalau misalkan dia itu nggak ada merah-merahnya berarti itu dianggap paling ideal gitu. Ini ada merahnya 1, terus juga ada yang birunya sedikit.
Dan ini kan sebenarnya aku pengen di sebelah kanan Jakarta ya, biar meluas gitu. Takutnya di sebelah kanan tuh ada kerajaan lain selain yang city state. Jadi aku mengarah ke sana. Cuma karena mapnya belum kebuka ya, jadi aku nanti arahin prajurit yang ada biar ke kanan dan buka jalan. Muncul nih CV complete untuk state workforce. Oke, langsung di close aja. Kemudian untuk archernya biar defense Majapahit. Dan ini squadnya tinggal 1 turn lagi selesai. Jadi aku pengen bangun heavy carload sama battering ram sebenarnya. Mumpung ini waktu turnnya itu sedikit ya kalau Majapahit, karena untuk produksinya tuh banyak, jadi dia gampang kalau buat pasukan atau bangun bangunan gitu. Kemudian aku sebenarnya pengen ini sih bangun wonders kayak keajaiban dunia gitu. Jadi dia itu bisa nambahin beberapa poin antara culture, faith atau science gitu, tergantung dengan masing-masing wondernya. Dan itu nanti ada nih yang namanya great person gitu. Jadi kayak ada tokohnya itu punya keahlian apa, nanti bisa ditempatin di situ. Dan ini sekarang aku lagi cari definisinya sih, apa sih itu oracle. Jadi kalau aku baca tuh setiap wonder itu ada kayak maksimal waktu pembangunan sih. Jadi kalau misalkan dalam jangka waktu berapa tahun dia belum selesai dibuat, nanti dia tuh hilang otomatis. Ini tuh kayak milih baju di mall ya, jadi ya susah-susah gampang mau bangun yang mana. Tapi kayaknya aku mau bangun piramid aja. Dan sekarang lagi cari lokasi yang pas sih untuk bangun piramidnya di mana. Di sini juga ada yang namanya Stonehenge. Dia itu kalau sudah selesai dibangun, nanti akan keluar great prophet kayak semacam nabi gitu. Terus kita bisa buat agama. Agamanya itu namanya juga bebas. Di situ kan juga ada contohnya kayak misal agama Buddha, Hindu, terus juga ada Islam. Tapi kita juga bisa pakai nama sendiri. Pokoknya ini game ya menurutku asik sih dan unik gitu. Aku baru pertama kali sih main game yang kayak gini. Nah, kita melihat ada ini ya, tribal lagi. Langsung kita ambil aja. Dan dapat apa kita? Oh, kita masuk ke classical era. Kayaknya tadi itu mempercepat research deh, makanya tadi tuh langsung selesai researchnya. Nah, ini aku tuker ya. Jadi tadi kan awalnya pasukan dulu yang dibuat di Majapahit, tapi aku mikir aku takutnya belum selesai bangun tapi waktu zamannya udah berubah, jadi aku putuskan untuk menukar gitu. Jadi bangun piramid dulu, habis itu dilanjut bangun pasukan lagi. Dan aku di sini nggak mau banyak-banyak bikin pasukan ya, karena setiap pasukan itu ada bayar gold gitu setiap kali berapa kali turn gitu. Aku nggak paham sih, tapi ada tulisannya nanti dia tuh untuk maintenance-nya itu mengurangi berapa gold. Nah, untuk settlernya sendiri aku putuskan untuk daerah sini sih kita
ambil ibu kota barunya, walaupun gak ada tanda ininya ya, tanda gedungnya, tapi nggak apa-apa, aku tuh pengen di pesisir untuk pembangunan kotanya sendiri. Dan kota ketiga kita adalah Palembang. Dia punya 2 Sorge. Ini kepiting, terus gak ada lagi sih. Tapi lumayan karena di sini goldnya banyak, produksinya banyak, foodnya juga banyak. Paling nanti kita ekspansi lebih ke perbatasan dengan city state ya. Takutnya nanti dari mereka mepet-mepet ke kita, jadi kita mending beli duluan aja biar kita lebih luas. Dan ini kita mau buat apa ya? Aku tuh pengen di sini tuh bangun kampus gitu. Dan di sini kelihatan kan kalau ada +1. Jadi kalau misalkan ininya hanya sesuai, kadang tuh dia nambah bonus lagi jadi +1. Bimbang. Sebenarnya satu kota itu bisa dipasang beberapa distrik sih, kayak Holyside, terus kampus juga dibangun bisa, terus yang lain-lain bisa. Cuma kan disesuaikan juga dengan kondisi lahannya sendiri sama luas lahannya sendiri kan. Kalau misalkan lahannya terbatas, terus resource-nya banyak, itu aku sayang aja sih kalau dia itu harvest resource terus diganti dengan yang lain, karena nanti kan akan mengurangi pendapatan kita juga ya. Lalu untuk yang ini teknologi tree, aku tambahin beberapa yang udah ada busnya. Terus juga aku mau bikin milih research agar pasukan aku tuh bisa turun ke air, karena kita kan di sepanjang pesisir ya. Tapi kan lucu kalau misalkan nggak bisa renang gitu. Jadi nanti aku fokusin ke air dulu. Ini civiknya udah selesai. Kita pilih yang ada bonus Great People Point. Karena kan tujuan kita dari awal kan bukan untuk berperang ya. Jadi pakai yang itu menambah Great People. Dan di sini kelihatan kan nggak ada yang merah-merah. Karena kalau merah kan itu kayak isinya tuh kayak kekuatan pasukan gitu. Kalau kuning tuh lebih ke produksi, terus lebih ke sains. Kalau yang bagian ungu-ungu tuh lebih ke tokohnya. Jadi per berapa turns itu nanti menaikkan poin tokoh apa. Apakah penulis, apakah poin untuk mencapai nabi, kayak gitu. Nah ini aku lagi berpikir sih untuk mengekspansi Palembang lagi. Sebenarnya aku tuh pengen jadi setiap kota aku tuh punya ini loh, spesialisnya sendiri. Misal di Majapahit tuh dia diutamakan culture-nya, terus di Jakarta lebih ke penduduknya gitu ya, karena kan seperti yang kita tahu ya, di Jakarta kan juga padat banget pendudukan. Jadi aku pengen nerapi di sini. Terus nanti kalau yang
Palembang bisa dibikin dia lebih ke sains gitu. Jadi aku nanti pengen bangun kampus di Palembang. Untuk Wonder yang ada di Jakarta, jadi aku pengen bangun itu juga untuk menambahkan rumah gitu ya, jadi plus 2 housing supaya nanti kotanya itu dapat levelnya tuh jadi lebih tinggi gitu karena banyak penduduknya. Kalian nggak sih suara aku tuh semakin lama kayak semakin berat ya, karena aku record ini tuh jam 3 pagi jadi agak ngantuk. Terus juga mumpung masih sunyi kan, jadi aku putuskan untuk meneruskan aja. Coba kita searching untuk hanging garden. Jadi dia itu harus di dekat river ya, di dekat sungai. Nah, kalau kita lihat di sini ada tanda ini ya, rumah di Jakarta. Jadi artinya tuh dia banyak penduduknya tapi rumahnya tuh kurang, jadi emang padat banget. Makanya aku pikir untuk bikin Wonder yang khusus untuk menambah rumah. Nah, tadi kita lihat ya, kalau kita udah menemukan tribal village lagi. Kayaknya ada 10 nggak sih kalau kalian ngitung? Aku nggak ngitung sih, karena banyak banget dan tadi emang ada beberapa yang aku skip kan karena aku lagi ngomong. Sampai sekarang tuh kita kan belum ketemu ya sama pemain dari kerajaan lain. Aku bingung kenapa mereka diem aja gitu loh, kayak nggak ada yang nemuin. Apa mereka lagi fokus untuk upgrade diri mereka masing-masing, atau emang belum ada kapal yang kesini mungkin ya. Karena untuk bangun kapal itu kan juga kotanya harus di pesisir gitu. Kalau nggak di pesisir itu nggak bisa bangun kapal. Jadi kayak misal Palembang ini dia bisa bangun kapal karena ibu kotanya tuh di pesisir. Kalau yang Majapahit sama Jakarta dia itu di daratan kan, bukan di laut. Jadi makanya tadi nggak ada pilihan untuk bangun kapal di kota-kota itu. Nah, ini kita nemuin lagi ya, Zanzibar City State. Tapi ada untungnya juga sih kalau dari kerajaan lain itu belum kesini, kita bisa jadi penguasa city state ya, bukan penguasa sih, tapi city state itu cuma kenal kita gitu, jadi ada benefit lebih gitu yang kita dapatin. Kita udah ada tambang kepiting, banyak nasi ya, banyak beras. Kok nasi mulu sih, tapi gambarnya mangkok isi nasi. Ini tradingnya udah selesai kayaknya. Nah, tradernya udah selesai. Kita coba pindahin ke kota lain. Jadi untuk trading sendiri itu kadang kalau misalkan tradernya kita pindahin ke kota lain, dia tuh bakal ada jalur lain gitu. Jadi nggak cuma yang awalnya 3 jalur, nanti kalau misalkan dipindah ke kota lain itu bisa jadi ada jalur C, D, E, F, G gitu. Jadi emang beda-beda sih setiap
kota, makanya kita lebih baik kalau misalkan baru punya satu trader ya, jadi kita pindahin aja. Di Palembang udah ada builder, jadi ini kita suruh aja biar bangun peternakan ikan. Kemudian nah ini tuh kita nemu ya, kalau di area bawah itu tadi ada kayak emas gitu, berlian. Nah untuk yang rute trading ini yang dari Jakarta, dia banyak ya, bisa kirim kemana-mana. Nah untuk yang ada tanda kotakan itu, kotakan di awal, oh salah nih, oh bener ding. Nah itu kan ada gambar kotakan ya, kotakan di depan nama Majapahit tuh, itu artinya sudah ada jalur gitu. Sebelumnya kita sudah melakukan trading di area situ. Terus kalau aku lihat di tutorial atau ini gameplay yang ada di PC, dia tuh tradernya kalau misalkan gak dijaga sama pasukan kita tuh bisa diserang sama pasukan lain. Aku belum pernah coba sih kalau misalkan di mobile, apakah itu bisa atau enggak. Tapi kalau misalkan gamenya ini kita buat rame alias banyak kerajaan yang ikut andil, mendingan dikawal aja untuk tradernya. Kalau di game ini kan kita cuma lawan 5 kerajaan. Oke, kita sudah berhasil membangun piramid. Jadi dia meningkatkan culture, kalau tadi aku baca itunya. Culture-nya bakal tinggi karena aku pengen di Majapahit ini lebih banyak culture-nya ya. Nanti mungkin bisa dibangun teater. Ini aku pengen lihat sih wonder yang lain apakah bisa dibangun dan bisa mengcover culture yang ada di Majapahit. Nah setiap fasilitas yang tadi ya, kayak misalkan apa tuh tadi, teater, terus kampus, itu tuh kita dapetin dari hasil research. Jadi nanti sebisa mungkin kita baca satu-satu gitu dari research ini, nanti keluar membuka gedung apa. Nah ini kita disuruh send envoy. Aku pengen 3 dulu semua aja karena di sini masih aman, belum ada kerajaan lain, jadi bisa santai untuk envoy-nya. Kalau misalkan kerajaan lain itu udah dikenal sama city state, dia tuh nanti bakalan lomba-lombaan sama kita. Jadi envoy siapa yang paling tinggi masukin ke city state itu, nanti dialah pemenang dari city state gitu. Jadi nanti ada kayak apa sih tadi istilahnya ya, kayak visionnya tuh jadi kelihatan gitu untuk pemenangnya. Kalian paham gak sih apa yang aku ngomongin? Kayaknya belibet banget ya, soalnya aku gak latihan sama sekali sih, ini murni cerocosan mulut aku aja. Maaf ya kalau misalkan kalian terganggu, itu bisa skip aja. Tapi kalau misalkan
Ternyata suaraku ngantukin, ya nggak apa-apa lah, sambil tidur aja nggak apa-apa. Ini video udah setengah jam lebih. Mungkin nanti seperti biasa ya 40 menitan kita berhenti. Jadi 10 menit lagi. Tapi kayaknya masih banyak yang bisa kita buka lagi sih. Nah, ini kan kita udah punya 3 kota ya, dan itu mengarah ke kanan. Jadi aku tuh pengen dari ke kanan, nanti kita ke area selatan, ke bawah. Karena tadi kita lihat juga kan, nah ini untuk Scott kita menemukan search yang sangat menarik ya. Di sini tuh kayak berlian gak sih kalau kita lihat? Tapi ya aku nggak tahu sih. Jadi aku pengen ekspansinya ke arah selatan. Jadi nanti letter O gitu. Harapannya sih di sana banyak ini ya, banyak lokasi-lokasi yang strategis dan menguntungkan buat kita. Nah, terus ini ada tambang baru iron, jadi aku bangun. Terus juga muncul batu. Nah, tadi kan awalnya kayaknya nggak ada gambar batu, nggak ada ironnya. Ini tuh pengaruh juga balik lagi ke research kita. Jadi sebisa mungkin ya kita baca-baca dulu. Kalau misalkan kita research A, nanti dia keluar apa. Kalau research B, dia keluar apa. Di sini aku nggak memprioritaskan untuk research pasukan ya. Jadi beberapa doang yang sekiranya aku pengen aja. Nah, ini kita nemu lagi guys tribal. Coba ya nanti kita melangkah ke sana. Kita mau dapat apa? Untuk buildernya mungkin nanti aja ya. Kita skip aja gak sih? Skip. Oke. Skip. Oke, lanjut. Kita buka tribal. Di atas juga ada tribal, banyak sekali. Kita dapat fight 30 apa ya tadi, lumayan. Ini aneh ya, kenapa 2 warrior itu semuanya di arah utara, di kutub utara, kenapa nggak ada yang di selatan gitu? Apakah dia belum bisa berenang? Ya mungkin saja. Jadi ini kita mau nambahin beberapa research lanjutan yang udah kita buat. Kalau kalian gak ngerti, itu tinggal pilih aja yang ada boostnya. Jadi boosted itu, boostnya udah ada semua, kita bisa pilih. Cantik ya kalau dari atas. Ini aku suruh mereka berkelana lagi aja berdua ini. Kemudian apa ya? Wah, kita dapat apa nih? Footprint dari tribal. Ya ampun, itu tuh kayak peninggalan bersejarah. Oke. Alhamdulillah. Biasanya tuh kalau kayak gini dibawa sama tokoh-tokoh itu. Oh, berarti yang tribal yang tadi sama squad kita ya.
Kayaknya karena kita udah menemukan banyak hal ya dari Tribal Village, terus tadi kita dapat peninggalan bersejarah. Jadi aku cukupkan dulu aja video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah menonton video yang gak jelas ini. Sampai jumpa lagi ke video selanjutnya. Bye bye.